Rame banget. Kok gak merah ya? Ayo tempat. Lihat streamingannya, Din. Kalau di kampus mau, ini mau di sini. Apa ke? Udah mulai deh. Baru masuk nih, udah masuk dah. Kayak mana cara ngilangkan ini nih? Hilangkan ini kayak mana? Gak usah pakai filter lah deh. Udah buruk. Mana gak bisa? Bisa. Cara ngilangkan kedengaran dia kita ngomong tuh. Kalau ek mati lah dia. Enggak, maksudnya ini TikTok. IG, Instagram. Iya. Gila deh. Kayak mana menghilangkan ini? Kembali ya. Ini kembali ini nanti. Ada. Coba. Nah. Kan? Berapa dah kemarin tu, Dek? Hah? Berapa dah? 30. 30 dah. 4 3. 4 boleh. 4 boleh. Karena memang 4. Pembujang Hairil. Hairil Giban. Berapa nih? Kami lagi zoom nih Pak Ben, Pak Jul. 2, 3, Suruh Hairil bantu ngitung. 4, 5, 6, 7, Kedengaran ya ini ya. 8. Sama mana 9, cara 10. sharekan? Ambil dulu. 40 semuanya. Iya, dulu nih. Nah, ini Bang Hairil. Itu yang 40 tuh. Salah tuh. Oke. Mak, yuk sibuk-sibuk. Di sini. Ini kirim ke Bang Fikri ini kayak mana? Tengok. Ayo tak ngerti. Tak pernah dev ini. Kan depan nanti bukan itu. Oh. Banjir ada di sini, Pak? Enggak ya? Sini jarang banjir. Alhamdulillah. Jauh dari sungai. Itu dah enggak ya? Banjir itu. Soalnya ini kan reformasi kan tinggi, kontur tanahnya tinggi. Gimana agak anak? Antum sampai mana dah Nah, di sungai. progresnya? Wah, Masya Allah. Doanya. Tak jauh lagi tuh. Gimana agak revisi yang benar? Dah saya revisi. Tinggal minta ACC dah. Udah selesai. Tinggal ngantar kan. Ini rencana besok kan. Sama serta dengan antum ngantar skripsi kak ke dosen penguji. Udah dong, revisi dah. Udah, tinggal ngantar ya. Minta tanda tangan. SKL ya. Tinggal ngurus SKL ya. Insyaallah. Boleh. Kamu mana dia? Assalamualaikum. Ya, udah di informasi nih. Kau di mana? Iya, kami antar barang dulu. Antar barang. Oke, kami. Bisa. Ya. Boleh pergi dulu. Tidak apa ini? Tak apa, karena takut kalian lama menunggu. Tidak. Aku ngeliat pun tidak apa-apa, karena tinggal sini dulu. Sebentar ya, anak lab nih. Tidak apa kalau tinggal sini dulu kan? Tak apa, aman. Sampai jam 16 kan? Nah. Kalau nak tidur ya kalau dapur. Suruh kasih yang Ustaz.
Santai. Kita dukung Saluda ya untuk aksi ini dia 25 ya. Kan? Saluda mau ikut aksi dia kan? Aksi. Nah, Aksi damai. yang Indonesia tuh. Yang Indonesia tuh. Aksi jihad ya. Yang di Indonesia tuh. Aksi lomba. Ya. Iya, lomba aksi puasa. Pamit dulu ya, Syekh. Yuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Siap. Doa nanti Pak ini. Kita sama-sama berdoa lah. Terus ngandalkan doa. Nah, Betul kan? kalau antum tidak berdoa, sama ya. Antum yang berhajat tapi antum tidak berdoa kan. Dia minta doa ente ya. Kita enggak tahu kan? Minta doa masih ringan lah kan, minta duit ya. Susah doa. Aduh ya. Ya. Channel YouTube. Baik bang, apa kita boleh mulai dah bang? Boleh dimulai bang. Tak apa. Baik, siap. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil Waalaikumsalam alamin. warahmatullahi Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Jaringan abang kurang baik kayak bang masih dengan elek ya. Baik, alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang pertama-tama mari kita panjatkan puja dan bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas rahmatnya dan hidayahnya lah kita dapat berkumpul melalui live IG saat ini pada malam hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Dan tak lupa pula selawat serta salam senantiasa kita aturkan pada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang atas perjuangan beliau kita dapat sampai pada masa yang sekarang ini. Baik, sebelum kita memulai IG saat malam ini, langkah baiknya kita sama-sama membuka kegiatan ini dengan melafalkan hamdalah. Melafalkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, pada kesempatan kali ini dalam kegiatan berisik ya, bincang asik. Insyaallah pada malam hari ini kita akan ngobrol bersama Akhi Al-Fikri Nugraha SPD. Apa betul bang namanya bang? Takut salah saya bang, maaf ya bang. Salah. Alhamdulillah. Betul. Bang dalam keadaan sehat walafiat aja bang. Untuk tema untuk tema malam ini itu kita mengangkat suatu tema yaitu amanah telah usai. Untuk lanjutnya nanti diperjelas oleh materi kita malam ini. Baik, untuk mempersingkat waktu saya serahkan kepada Bang Fikri. Waktu dan tempat saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala ibadinal mustafa. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi. Ahlul ilmi wa tuqa. Amma ba'du. Faya ibadallah. Ittaqullaha haqqa tuqatih
wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ikhwani wa akhwati fillah rahimanillah wa iyyakum. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang dengan nikmatnya segala kebaikan menjadi sempurna. Dan salah satu nikmat yang akan disempurnakan di penghujung tahun 2024 ini adalah nikmat ketika kita semua berada di penghujung dari kepengurusan LDK As-Salam YIN Pontianak. Pasti telah banyak pencapaian, telah banyak prestasi, telah banyak proses yang dilalui. Tak terasa waktu terus berputar hingga membawa kita kepada titik akhir dari perjuangan kita bersama. Tetapi tadi saya sempat tertawa sedikit tadi karena dibuka dengan mengucapkan alhamdulillah. Saya kira ini sudah selesai, tapi baru dimulai. Memang mukaddimah selalu dimulai dengan alhamdulillah. Mudah-mudahan kawan-kawan semua dalam keadaan sehat walafiat. Insyaallah, izinkan hamba yang fakir, hamba yang hina, hamba yang lemah ini menyampaikan sedikit pesan dari Allah Subhanahu wa taala dan pesan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serta pesan dari para ulama kita tentang amanah, tentang apa itu amanah, terutama amanah yang kita emban kali ini adalah amanah dakwah. Ikhwani wa akhwati fillah rahimanillah wa iyyakum. Walaupun tidak banyak, mungkin teman-teman masih pada punya kesibukan yang lain. Apalagi saya tahu, saya juga memaklumi mayoritas dari kawan-kawan sedang sibuk menyusun laporan penanggung jawab kan, LPJ kan. Jadi sedikit berbagilah malam ini tentang apa itu amanah. Nah, sebelumnya ini ada amanah yang kalau kita tinggalkan itu lebih berbahaya, itu lebih buruk daripada kita menerjang maut, daripada kita harus mati. Lebih baik kita mati, lebih baik kita wafat dibandingkan kita harus melalaikan amanah ini. Ada yang tahu amanah apa itu? Ya, ini jawabannya adalah amanah waktu. Waktu. Jadi waktu itu amanah yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan disebutkan di dalam kitab Al-Wabil As-Sayyib min Kalimatit Tayyib karya Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, bahwasanya beliau rahimahullahu taala mengatakan ida'atul waqti taqatta'uka, ida'atul waqti asyadda minal maut, bahwasanya menyia-nyiakan waktu itu lebih berbahaya daripada kematian. Li'anna ida'atul waqti taqatta'uka anillahi wad daril akhirah. Disebabkan kalau kita nyia-nyiakan waktu ini membuat yang tak jelas, tanpa arah, seperti anai-anai yang bertebang, seperti anai-anai yang bertebangan kan dalam Al-Quran, itu lebih buruk daripada kematian, disebabkan kita terputus dari Allah, kita juga terputus dari akhirat. Wal mautu yaqta'uka 'anid dunya wa ahliha. Sedangkan kematian itu hanya memutuskan kita dengan dunia dan para penghuninya. Jadi menyia-nyiakan waktu walaupun semenit, kawan-kawan, itu lebih berbahaya daripada kematian. Jadi amanah waktu itu penting.
Dan ikhwani wa akhwati fillah rahimanillah wa iyyakum, berbicara tentang dakwah ini, tentu dakwah ini merupakan amanah yang besar. Bahkan sebelum kita mengemban dakwah, Allah Subhanahu wa taala telah menawarkan amanah dakwah ini kepada langit, kepada bumi, kepada gunung, sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran surah Al-Ahzab, bahwasannya Allah Subhanahu wa taala berfirman, inna aradnal amanata 'alas samawati wal ard, sesungguhnya kami telah menawarkan amanah ini kepada langit dan bumi, wal jibala, dan juga gunung, fa'abainaha, akan tetapi mereka menolaknya, wa ashfaqna minha, dan langit, bumi, gunung itu takut mengemban amanah ini, wa hamalah al insan, akan tetapi amanah ini dipikul oleh manusia, innahu kana zaluman jahula, sesungguhnya manusia itu sangat zalim dan sangat ingkar. Jadi jauh, bahkan jauh sebelum Nabi Muhammad diutus, jauh sebelum Nabi Adam alaihi salam itu diturunkan ke muka bumi, Allah telah menawarkan amanah dakwah ini kepada langit yang 7, karena di sini Allah menggunakan kata samawat jamak. Jadi langit-langit, karena langit itu berlapis-lapis, ada 7 tingkatan langit, wal ardi, dan juga bumi, dan gunung-gunung juga Allah tawarkan. Akan tetapi mereka enggan mengemban dakwah ini, dan diembanlah oleh kita. Akan tetapi Allah sifatkan kita dengan sifat zaluman jahula, sangat zalim dan sangat ingkar. Jadi sekali lagi saya tekankan, dakwah ini bukan hal yang biasa. Dakwah ini adalah hal yang luar biasa, dan orang yang mengemban amanah dakwah ini adalah orang yang terbaik di muka bumi. Karena kita sudah menghafal kan ayat-ayatnya, kuntum khaira ummatin, kalian ini adalah sebaik-baiknya umat, ukhrijat linnas, yang dikeluarkan dari manusia, ta'muruna bil ma'ruf. Kenapa kita disebut sebagai umat terbaik? Disebabkan kita berdakwah, ta'muruna bil ma'ruf, mengajak kepada perkara yang ma'ruf, wa tanha 'anil munkar, dan meninggalkan dan melarang dari perkara yang mungkar, wa tu'minuna billah, dan kita juga beriman kepada Allah. Jadi kita ini orang terbaik, seharusnya kita bangga mengemban amanah ini. Ma'asyiral muslimin, ikhwani wa akhwati fillah rahimanillah wa iyyakum. Sebelumnya amanah telah usai. Ya, amanah mungkin telah usai. Amanah dakwah mungkin telah usai. Maksudnya lembaga dakwah kampus di YIN Pontianak. Akan tetapi amanah untuk terus berdakwah itu tidak akan pernah usai sampai kita mati, sampai kita wafat, sampai kita diwafatkan oleh Allah, kita diwajibkan untuk terus berdakwah. Oleh karena itu kita tidak boleh soleh sendiri, kawan-kawan. Kita tidak boleh soleh sendiri. Kita juga harus masluh, menyolehkan orang lain. Masuk ke lembaga dakwah kampus itu pilihan. Akan tetapi berdakwah itu bukan pilihan, kawan-kawan. Kita masuk ke lembaga dakwah kampus itu adalah pilihan. Kita bisa memilih untuk ikut atau tidak. Akan tetapi perintah untuk berdakwah itu keharusan. Semua kita diwajibkan berdakwah sesuai dengan kemampuan masing-masing. Ada yang di atas mimbar, ada yang berdakwah mungkin lewat layar, tidak diketahui, seperti sniper kan, penembak jitu, tidak diketahui, tapi perannya sangat besar.
Mudah-mudahan yang jadi admin dari LDK As-Salam ini, meskipun dia tidak dikenal, tidak banyak orang yang mengetahuinya, akan tetapi dia mendapatkan julukan, yaitu majhulun fid dunya. Dia mungkin tidak terkenal di dunia, tidak terkenal di dunia maya, karena kan dia itu berkontribusi di balik layar, akan tetapi ma'rufun fis sama. Dia terkenal di langit disebabkan kontribusinya itu, terkenal di langit. Jadi saudara-saudaraku yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dakwah itu adalah hal yang penting untuk dilakukan. Jangan pernah bosan berdakwah. Tidak harus menunggu jadi ustadz, tidak harus menunggu punya hafalan sekian. Bahkan teman-teman, kalau seandainya punya satu ayat saja ataupun satu hadis, itu juga sudah bisa dipakai untuk berdakwah. Selama kita memahami dan menguasai itu, tidak harus. Bahkan kita mengatakan kepada saudara kita ini, ittaqillah, bertakwalah kepada Allah. Itu sudah sebaik-baiknya dakwah loh. Kita mengatakan kepada orang nih, bertakwalah kepada Allah. Itu sudah sebaik-baiknya nasihat. Itulah sebaik-baiknya nasihat yang selalu diulang oleh khatib. Bahkan menjadi salah satu rukun khatib Jumat, rukun khutbah Jumat. Kalau tidak ada kalimat takwa, ajakan kepada takwa, itu khutbah Jumatnya tidak sah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah haqqa tuqatih. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Wala tamutunna illa, dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan muslim. Nah, jadi jangan pernah minder berdakwah. Di akhir kepengurusan ini sudah banyak hal yang kita lalui teman-teman. Susah, senang, sedih, bahagia, ceria, canda dan tawa. Masya Allah, itu adalah kenangan yang berharga. Mudah-mudahan itu diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika Nabi Ibrahim, kisah terakhir Nabi Ibrahim ketika beliau berdakwah, beliau membangun Ka'bah, apa doa yang beliau panjatkan kepada Allah? Ya Rabbi, taqabbal minna, innaka antas sami'ul alim, wa tub alaina, innaka antat tawwabur rahim. Wahai Rabb kami, terimalah amal kami, innaka antas sami'ul alim, karena sesungguhnya Engkau wahai Allah adalah zat yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Wa tub alaina, dan terimalah taubat kami, innaka antat tawwabur rahim, karena sesungguhnya Engkau adalah sebaik-baiknya penerima taubat. Jadi amanah itu banyak kawan-kawan. Amanah itu banyak, bukan hanya dakwah, tetapi semua yang kita miliki dalam kehidupan ini, semuanya amanah. Saya tanya kepada teman-teman nih, ini kan bincang asik kan, kalau bincang asik itu ada interaksi lah, bukan seperti radio kan, satu arah, tapi ada interaksi. Ada yang bisa memberikan saya contoh, satu saja, yang dari kehidupan kita ini yang bukan amanah? Mungkin moderator bisa menjawab, atau teman-teman yang lain. Ada enggak dari kehidupan kita ini yang bukan amanah? Oke, kita mulai mengulik sebentar ya, kita mengulik sedikit. Yang pertama, roh ini ciptaan Allah, bukan ciptaan kita. Roh ini ditiupkan oleh Allah ketika di dalam rahim. Manusia itu mulia ketika ditiupkan roh kepadanya.
Makanya ketika Nabi Adam alaihi salam Allah ciptakan dengan tangannya, lalu Allah katakan wa nafakha fihi minar ruh wa nafakha fihi mir ruhina, dan kami tiupkan kepada Adam itu roh, fasajadal malaikah, kemudian malaikat pun sujud kepada Nabi Adam. Nah, jadi malaikat tuh sujud kepada Adam tuh disebabkan rohnya itu telah ditiup, telah berada di dalam jasadnya Nabi Adam. Jadi kita ini mulia sebenarnya karena ada roh. Dan roh ini adalah titipan dari Allah, amanah dari Allah, harus dijaga, harus dikembalikan dalam keadaan bersih. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Wahai jiwa yang tenang, kata Allah, kembalilah kepada Allah dengan keridhaan Allah dan diridhoi. Jiwa, mata, telinga, hidung, lisan, kedua tangan ini, kedua kaki, pakaian, aduh, tak bisa disebutkan lah. Semuanya amanah. Jadi kalau dikatakan amanah telah usai, maka hakikatnya amanah belum usai. Kalau dikatakan amanah telah usai, berarti seolah-olah kita ini mau cepat-cepat memindahkan beban yang berat di atas pundak ini ke bawah. Tapi yang patut untuk kita perhatikan adalah bagaimana kita dengan beban yang begitu berat ini di atas pundak ini, beban dakwah ini, kita aplikasikan, kita install kepada penerus-penerus kita, kader-kader baru kita, agar mereka siap, betul-betul siap mengemban amanah dakwah ini. Karena kita semua ini hanyalah penerus, bukan pencetus ya. Pencetus dakwah itu adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliaulah pencetus dakwah Islam. Kita hanya melanjutkan saja, bahkan hanya sebagian kecil. Kita hanya menikmati dari kesuksesan dakwahnya beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ini ada kisah sedikit tentang sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an. Ketika datang kepadanya banyak para pemuda, apa kata beliau? Padahal di majelis beliau ini banyak orang tua, orang yang sudah sepuh, jenggotnya itu putih, sudah beruban putih, sudah tua-tua majelisnya, jamaahnya Abu Sa'id Al-Khudri. Tapi ketika datang rombongan para pemuda, beliau pun berdiri sambil berkata seperti ini, marhaban biwasiyati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, selamat datang wasiatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ausana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sungguh Rasulullah telah berwasiat kepada kami untuk kalian, annuwassi'alakum fil majalis, agar melapangkan majelis ini untuk kalian. Jadi orang tua itu diharap diminta untuk melapangkan majelis untuk para pemuda itu. Annuwassi'alakum fil majalis wa nufhamakumul hadis, dan memahamkan kalian hadis Rasulullah. Fa innakum khulufuna, karena sesungguhnya kalian itu adalah pengganti kami, kata Abu Sa'id Al-Khudri. Kami ini yang dah tua, yang sudah mau sibuk dengan kehidupan yang lain, kalianlah penerus kami. Wa ahlul hadis ba'dana, dan ahli hadis setelah kami. Itu perkataan dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri. Betapa bangga dan bahagianya beliau ketika melihat dakwah ini diemban oleh para pemuda. Dakwah ini diemban oleh orang-orang yang kuat seperti kita ini. Begitu juga ketika sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu an melihat sekelompok para pemuda itu yang semangat belajar. Apa kata beliau? Salah satu perkataan beliau itu, beliau mengatakan, astagfirullah. Intinya perkataan beliau, wah
khulusul buyuti raihani kulli qabilatin. Kalian ini adalah kebanggaan bagi setiap kaum kalian, kabilah kalian. Kita ini kebanggaan bagi setiap keluarga kita, kebanggaan bagi setiap orang-orang tua kita, guru-guru kita, karena mereka sebentar lagi akan sirna dan kita sebentar lagi akan eksis. Maka kita harus banyak berbekal kawan-kawan dengan bekal ilmu tadi untuk menghilangkan kebodohan. Sebagaimana ayat yang pertama kali saya sampaikan, jahula kan, zaluman jahula. Kita disifati oleh Allah itu dengan dua sifat. Yang pertama zaluman, zalim. Yang kedua jahula, jahil. Nah, jahil ini dihilangkan dengan ilmu. Begitu juga zalim itu dihilangkan dengan sifat adil, keadilan. Jadi dalam berdakwah kita dipesankan untuk memiliki dua hal. Yang pertama ilmu yang mantap dan keadilan. Dan keadilan ini harus dimiliki oleh setiap para pemimpin. Keadilan ini harus dimiliki oleh setiap pemimpin. Dan ilmu juga harus dimiliki oleh setiap kader dakwah. Sehingga apabila kedua hal ini bersatu, maka jadilah dia seperti ka'annahum bunyanun mansyus, seperti bangunan-bangunan yang berdiri kokoh. Itulah dakwah. Jadi tadi saya sampaikan yang pertama, amanah waktu jangan disia-siakan. Walaupun kita sudah selesai kepengurusan, jangan sampai kawan-kawan berhenti berdakwah karena selesai dari lembaga dakwah kampus. Jangan sampai teman-teman semangat berdakwah hanya karena di LDK Assalam. Jangan sampai kawan-kawan menjadi betah berdakwah karena ada seseorang di LDK. Itu juga hati-hati. Jaga niat, luruskan niat. Itu juga teman-teman, jangan hanya berdakwah ketika diajak oleh orang lain. Tapi hendakkah kita menjadi pelopor dakwah, mengajak orang lain untuk berdakwah. Jadi mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Sebelum saya tutup, saya ada mau menyampaikan kisah sedikit ya. Karena ini kan tentang amanah kan. Amanah. Dan yang paling mengerikan dari episode terakhir dari amanah kehidupan kita ini kawan-kawan adalah kalau kita mati dalam keadaan su'ul khatimah. Su'ul khatimah. Ini ada kisah sedikit yang saya kutip dari kitab Ad-Da'wa. Semalam kajian, saya ikut kajian tuh tentang tentang terhalang dari husnul khatimah itu, Masya Allah, materinya luar biasa, sampai-sampai membuat mata kami berkaca-kaca. Itu sangat indah sekali materinya. Sebagaimana disampaikan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah. Ini catat kawan-kawan. Ini resep supaya kita tidak menutup kehidupan kita dalam keadaan su'ul khatimah. Yang mana hidup kita ini adalah amanah sekali, seumur hidup, kesempatan sekali, seumur hidup, maka jangan disia-siakan. Apa kata Al-Imam Ibnul Qayyim dalam kitab Ad-Da'wa, bahwasanya beliau rahimahullahu ta'ala mengatakan, "Famin hadza khafas salafu minaz zunub." Dan di antara yang paling ditakuti oleh ulama salaf itu ulama mutaqaddimin, antakuna hijaban bainahum wa bainal khatimah bil husna. Ya ini mereka dihalangi dari mati dalam keadaan husnul khatimah disebabkan dosa-dosa mereka. Jadi mulai sekarang kalau kita mau bermaksiat, kita pikirkan, kita cerna baik-baik. Mungkin kita tidak merasakan dampak dosa itu sekarang, tetapi pikirkan baik-baik, karena dosa itu bisa menghinakan seseorang ketika di akhir kehidupannya.
bisa menghancurkan seseorang di akhir kehidupannya. Ini perkataan beliau. Famin hadza khafas salafu minaz zunub an takuna hijaban bainahum wa bainal khatimah bil husna. Dan di antara yang paling ditakuti oleh ulama terdahulu dari dosa-dosa adalah dengan disebabkan dosa itu mereka terhalang dari mati husnul khatimah. Wa qala Abdul Haq bin Abdis Salam al-Ishbli, dan berkata Abdul Haq bin Abdis Salam al-Shibli rahimahullahu ta'ala, wa'lamu, dan ketahuilah, anna su'ul khatimah, bahwasannya su'ul khatimah, a'azanallahu minha, yang kita berlindung kepada Allah darinya, la takunu liman istiqama zahiruhu wa salihuhu batinuhu, itu tidak akan menimpa pada orang-orang yang istiqomah secara lahir dan secara batin. Jadi yang pertama, resep supaya kita menutup amanah kehidupan kita ini dengan husnul khatimah, yang pertama adalah istiqomah secara lahir maupun batin. Jadi bukan hanya penampilan saja kita sudah hijrah, tapi hati kita juga kita jaga dari sifat-sifat atau penyakit hati. Istiqomah kawan-kawan. Yang kedua, itu yang pertama ya. Ma sumi'a bihadza wala ulima bihi. Yang kami ketahui dan yang kami dengar sangat sedikit sekali, bahkan tidak ada sama sekali orang yang istiqomah lahir dan batinnya itu mati dalam keadaan su'ul khatimah. Tidak ada. Walillahil hamd. Dan ini adalah nikmat bagi Allah, segala puji bagi Allah. Wa innama takunu liman lahu fasada fil aqidah. Akan tetapi su'ul khatimah itu menimpa kepada orang yang rusak akidahnya. Akidah. Jadi ini pesan saya juga sebelum saya mungkin tidak lagi bersamai kalian kan. Mudah-mudahan kita bisa berjumpa lagi di segmen berikutnya. Pesan saya untuk lembaga dakwah kampus agar jangan meninggalkan kajian tentang akidah. Perkuat akidah kita, akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Karena di zaman sekarang ini adalah ghazwul fikri, perang pemikiran. Ada pemahaman liberal, ada pemahaman HTI. Bahkan kemarin kawan-kawan, saya menjumpai ada buku HTI di dalam masjid saya. Itu saya ambil bukunya, ada 2 cetak. Yang pertama bahasa Arab, yang kedua terjemahan. Itu judulnya tentang peraturan hidup di dalam Islam. Simple, tapi ketika saya buka ini, isinya tentang khalifah semua. Pasal-pasal perundangan tentang khalifah semua. Jadi bahaya kawan-kawan. Belum lagi nanti ada pemahaman komunis, atau kalau teman-teman pernah belajar ilmu kalam, ada namanya Syiah, Mu'tazilah, ada namanya Qadariyah, Jabariyah, ada namanya Khawarij, Neo-Khawarij. Nah itu wajib dipelajari, harus dipelajari supaya akidah kita ini benar. Jadi la takunu wa inna ma takunu liman lahu fasada fil aqidah. Bahwasannya su'ul khatimah itu terjadi kepada orang yang rusak akidahnya, au israrun 'alal kaba'ir, atau dia senantiasa terus melakukan dosa-dosa besar. Jadi ada 2 tadi kan sebabnya. Yang pertama rusak akidahnya, yang kedua istiqomah pula dia tuh melakukan dosa besar. Tiap hari dilakukan, betah, bangga. Wa israrun 'alal kaba'ir wa aqdamu 'alal azaim, dan dia melakukan dosa-dosa yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, seperti membunuh, berzina, durhaka kepada orang tua, seuzon kepada takdir Allah. Itu juga dosa besar, tidak boleh. Jadi jangan sampai kita melakukan itu. Farubbama ghalaba zalika alaihi hatta
hatta yanzilu bihil maut, dan terkadang dia itu dikalahkan dengan dosanya sehingga dia pun belum sempat bertaubat pada Allah sampai datang kematiannya. Qabla taubah, sebelum taubat. Fayakhuzuhu qabla islahu tawiyah, kemudian setan pun ketika orang sakaratul maut, setan pun menghantam dirinya, setan pun langsung menyambar dirinya. Disebutkan di sini fayakhuzu qabla islahu tawiyah wa yustalamu qabla al-inabah. Setan pun menyambar dirinya sebelum dia itu memperbaiki dirinya dan sebelum dia itu bertaubat kembali kepada Allah. Fayazfaru bihi syaitan, kemudian syaitan pun mempermainkannya, berusaha memalingkannya dari kalimat la ilaha illallah. Wa yakhtafuhu inda tilka dahsyatu wal iyazu billah. Jadi ini teman-teman, jadi resepnya yang pertama, setelah kawan-kawan keluar dari lembaga LDK Assalam ini, mungkin tidak lagi di circle yang baik, bukan di circle yang baik, maksudnya tidak lagi waktu kebersamaannya tidak lagi banyak lah sebanyak kita ketika di kepengurusan LDK ini. Yang pertama, berusaha istiqomah lahir dan batin. Yang kedua, tinggalkan dosa-dosa besar. Dan yang ketiga, jaga akidah kita baik-baik. Maka insya Allah kita pun akan mati dalam keadaan husnul khatimah. Itu mungkin sedikit yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya adalah mungkin ada pertanyaan. Mudah-mudahan bukan pertanyaan persoalan hukum ya, hukum Islam. Itu namanya sudah minta fatwa. Kalau minta nasihat sih masih mudah lah, masih bisa lah. Tapi kalau minta fatwa, jangan ke saya. Oke, saya kembalikan kepada moderator. Baik, Masya Allah, syukron kepada Bang Fikri yang telah menyampaikan materinya yang luar biasa, sangat-sangat luar biasa. Telah menyampaikan beberapa materi tadi yang dapat saya petik itu hanya satu tadi ya, yaitu salah satu amanah yang sangat penting itu berupa amanah waktu. Jadi orang yang menyanyiakan waktu itu lebih buruk daripada kematian. Jadi gunakanlah waktu sebaik-baiknya karena nanti kita juga diminta pertanggungjawaban atas waktu apa yang kita gunakan. Baik, kepada teman-teman semua yang ingin bertanya, mungkin ada yang ingin dipertanyakan, bisa langsung mengirim pesan di kepada teman-teman yang lagi bergabung, mungkin ada yang ingin ditanyakan, silahkan mengirim pesan. Nanti sama-sama kita jawab bersama Bang Fikri. Atau ada yang mau didiskusikan, silahkan. Dalam tema atau luar tema. Ini insya Allah bincang asik yang terakhir nih ya. Sepertinya Bang. Izin Bang, saya sendiri ingin menanyakan satu hal Bang, mengenai bagaimana sih Bang tanggapan Abang ini terhadap seorang ini itu mengambil banyak amanah gitu Bang. Mengambil ini itu sedangkan dirinya itu tidak maksimal dalam melaksanakan amanah tersebut. Namun si orang tersebut semangat untuk mengambil banyak amanah Bang. Sedangkan amanah yang udah diambilnya itu kan banyak, terus tidak maksimal itu Bang. Bagaimana tanggapan Abang?
Yang pertama terkait amanah, kawan-kawan, kalau mau mengemban amanah itu disesuaikan dengan kemampuan kita. Karena kalau tidak disesuaikan dengan kemampuan kita, kapasitas kita, itu sama saja kita menzalimi diri kita sendiri. Sedangkan amanah yang begitu besar nih, tadi yang saya sampaikan kan, amanah takwa, ketakwaan. Itu kan amanah yang luar biasa itu, yang harus kita jaga sampai mati, yang harus kita jaga sampai berjumpa dengan Allah. Yang mana amanah ketakwaan tadi Allah tawarkan kepada langit yang 7, kepada bumi, kepada gunung-gunung. Mereka pun tidak mau mengemban amanah itu. Tapi kita yang mengemban amanah ketakwaan ini. Tapi masih juga Allah katakan, fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kalian kepada Allah semampu kalian. Jadi yang pertama, sesuaikan dengan kemampuan kita, kapasitas diri kita. Karena kalau kita terlalu banyak mengemban amanah, apalagi amanah itu bukan sebuah keharusan sebetulnya, bukan juga sebuah kewajiban, maka itu sama saja kita telah menyia-nyiakan waktu juga. Karena mungkin bisa jadi ada amanah yang lebih penting, tapi disebabkan kita banyak mengambil amanah, jadi amanah yang lebih penting itu kita abaikan. Itu sama saja kita tidak cerdas dalam memanage waktu, tidak cerdas dalam memanfaatkan waktu. Padahal saya teringat sebuah nasihat di dalam kitab Aqidah At-Tahawiyah karya Imam Abu Ja'far At-Tahawi rahimahullahu ta'ala, bahwasannya beliau mengatakan wa tafadalu bainahum, dan perbedaan manusia itu terletak pada bil khasyati wat tuqa. Yang pertama rasa takutnya kepada Allah, dan yang kedua ketakwaannya kepada Allah. Yang ketiga disebabkan dengan wal mukhalafatil hawa, kuatnya dia dalam menyelisihi hawa nafsu. Dan yang ketiga wa mulazamatil aula, dan dia itu memilih hal-hal yang terbaik, mengemban amanah-amanah yang terbaik dalam hidupnya. Jadi itu, jadi kita harus pintar. Yang pertama cerdas dalam memilih amanah, dan yang kedua cerdas dalam memanage amanah. Seperti abang ini kan, yang ini cerita sedikit lah. Sebelumnya mungkin abang nih sempat ditolak jadi pengurus kan, karena udah semester akhir, udah mendekati expired lah kalau jadi pengurus kan. Tapi abang kuatkan diri abang, bahwa abang buktikan bahwa abang nih bisa kuliah selesai, kepengurusan juga selesai, dan alhamdulillah sekarang abang dua-duanya bisa mendapatkan. Kuliah juga selesai, alhamdulillah selesai skripsi, pengurusan juga ini hampir juga selesai. Jadi begitu Bang. Jadi yang pertama cerdas, kita memilih amanah mana yang paling baik untuk kita. Yang kedua sesuaikan dengan kemampuan kita. Dan yang ketiga kita pandai-pandailah kita memilah waktu. Itu jawaban dari saya. Insyaallah, syukran banyak atas jawabannya. Pada teman-teman ingin bertanya, mungkin ada yang ingin didiskusikan, silakan pesan. Insyaallah. Ya, Karena apa ya? Sambil berjalan ya. Karena apa? Kalau kita terlalu banyak mengemban amanah nih Bang, terlalu banyak mengemban amanah, sampai-sampai satunya kadang lalai, terbengkalai. Bang.
atau mungkin kita condong pada sisi yang lain. Kita ini sedang mempertaruhkan, kalau kawan-kawan pernah baca hadis kan, ayatun munafikin salasun. Salah satu tanda-tanda, ada 3 tanda orang-orang munafik itu. Yang pertama, idza haddasa kazaba. Jika dia berbicara, dia itu dusta. Wa idza wa'ada akhlafa. Ketika dia berjanji, dia itu mengingkari. Wa idza tumina. Dan ketika dia mengemban amanah, khona, dia pun berkhianat. Nah, itu yang kita khawatirkan. Kita khawatir kita menjadi munafik disebabkan kita tidak menjalankan amanah itu dengan baik. Jadi itu. Jadi sesuaikan dengan kemampuan kita. Silakan Bang, kalau masih ada yang mau didiskusikan. Walaupun tidak ada, kita tutup. Ini saya panggil sekali lagi pada teman-teman yang ingin bertanya, boleh mengirim pesan. Boleh kirim pesan, boleh juga langsung dengan suara, gitu kan? Di sini saya hanya berbagi, bukan menggurui ya, tapi berbagi ya. Karena diminta kan, insya Allah saya penuhi panggilannya. Walaupun di sini Masya Allah, di sini banyak nih. Ada Ustadz Andreka Yuda, Masya Allah hadir. Ada Bang Dwiki, ada Pak Ketum, ada Bang Helmi, ada Bang Raka, ada Kak Urai, dan lain-lain. Ini suatu kehormatan lah, suatu kebahagiaan lah bagi saya bisa masuk di live streamingnya LDK Salam Yayan Pontianak nih. Sepertinya saya ini seperti kalau dalam kitab saya ada baca dalam kitab Arba'in An-Nawawiyah, itu disebutkan baro'ah hitam, penutup yang baik. Mudah-mudahan saya ini menjadi penutup yang baik untuk kegiatan bincang asik di LDK Salam Yayan Pontianak. Tidak. Kalau tidak ada didiskusikan, tidak ada lagi yang mau ditanyakan, mungkin boleh Baik ditutup Bang. sepertinya nggak ada lagi nih yang bertanya, terus nggak ada, mungkin nggak selesai lah diskusi kita pada malam hari ini ya. Baik, dengan berakhirnya jawab tadi, maka berakhirlah pula berisik bincang asik atau bincang asik pada malam hari ini. Sebenarnya saya selaku moderator mohon maaf jika ada kata-kata salah atau perbuatan yang kurang berkenan di hati para pemirsa semua. Sudilah dibukakan pintu maaf dan besar-besarnya. Kemudian kami ucapkan juga kepada narasumber kita pada malam hari ini, Bang Fikri. Semoga yang telah disampaikannya bermanfaat bagi kita dan jadi pahala bagi Bang Fikri juga. Amin ya. Amin. Baiklah, mari kita sama-sama tutup list 3 ini dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin, dan kita sempurnakan dengan doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Baik Bang Fikri, saya pamit undur diri Bang Fikri dan juga teman-teman. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazakumullahu khairan ala khudurikum. Naltaqi fil fursatil ukhra. Kita ketemu lagi di kesempatan yang berikutnya. Saya izin. Baik Bang. Ya. Baik, mari Sakron.